Miske, sudah 2 minggu aku di Banda Neira. Tapi rasa-rasanya sudah berabad-abad lamanya aku di sini. Rasanya waktu di sini tidak lalu-lalunya. Barangkali ini disebabkan karena aku dengan amat tidak sabar menantikan kabar dari rumah, dari negeri Belanda. Barangkali surat-suratku dikirim dahulu ke Digul. Sesudah itu baru kemari. Aku membutuhkan surat-suratmu untuk bertahan. Suratmu sangat berarti bagiku, Miske. Karena sekarang banyak manusia di sekitarku yang bicara, terus bicara. Tetapi tetap aku selalu saja merasa sepi. Tak sampai setahun, Sari dan Hatta dipindahkan lagi ke Banda Neira, sebuah pulau kecil di gugusan Kepulauan Banda, Maluku Tengah. Mereka bertemu dengan Dr. Cipto Mangunkusumo dan Iwa Kusuma Sumantri, dua tokoh pergerakan yang lebih dulu dibuang. Sebuah drama pertemuan 4 tokoh pergerakan terjadi di sini. Di Banda Neira, penantian cinta Sultan Syahrir kepada istrinya di Belanda tak kunjung surut. Ratusan surat yang ditulisnya menyuarakan kegelisahan sekaligus harapan pada masa depan Indonesia yang lebih baik. Nah, ini dibuat Belanda tujuannya untuk menahan arus gelombang laut yang memisahkan Banda Neira dengan Pulau Banda Besar. Kalau menurut cerita Pak Desa Alwi, itu kejadian ketika Pak Hatta dengan Pak Syahrir datang ke Banda, itu tepatnya pada tanggal 11 Februari. Oke. Itu tahun 1936. 36. Iya. Jadi pada waktu itu mereka datang itu tepat jam 5 sore, kira-kira jam 5 sore lah. Kira-kira jam sekarang ya. Dan keadaan waktu itu baru saja selesai hujan. Oke. Ya. Setelah Bung Syahrir dengan Bung Hatta tiba, lalu kemudian mereka berdiri sini Pas tiba, sambil lihat anak-anak yang ada mandi. oh ada anak-anak mandi. Anak-anak yang mandi itu kebetulan yang dipanggil itu Pak Des Alwi. Des Alwi kecil. Nah, Des Alwi kecil. Oh iya. Lalu diminta untuk antar. Ke rumah Dokter Cipto kalau nggak salah. Iya. Tapi Pak Des Alwi kecil ini menyatakan daripada ke Dokter Cipto Agak jauh agak katanya. jauh. Ya. Sebaiknya ke rumah Pak Iwa. Kalau Pak Des Alwi itu besarnya kira-kira seperti sana tuh. Oh itu Rahmat anak Kampung Baru. Kira-kira begitu ya besarnya. Kira-kira seperti itu. Ini adalah rumah Mr. Iwa Kusuma Sumantri. Oleh Des Alwi kecil, pertama kali tiba Bung Hatta dan Bung Syahrir dibawa ke rumah yang bersejarah ini. Nah, ini di depannya ada hotel pertama dan tertua di Banda. Namanya Hotel Brands. Diambil dari nama pemiliknya. Dr. Cipto menurut sejarah pernah tinggal sekira sebulan di sini. Kawasan ini adalah kawasan yang dulunya namanya Kampung Ratu. Bangunan-bangunan penting, rumah-rumah perkenir itu dibangun di kawasan ini. Jadi semacam ibu kota lah zaman itu. Nah, ini adalah ruang utama dari rumah Mr. Iwa, yang mana terdiri dari 2 kamar besar. Ada satu sebelah sana dan satu sebelah sini. Ini adalah pintu menuju ke teras belakang dan dapur. Disinilah 4 tokoh nasional yang penting itu pertama kali bertemu. Dr. Cipto senang sekali akan kedatangan Bung Hatta dan Bung Syahrir. Karena mendapat kawan baru yang seperjuangan. Selama ini memang mereka sudah jenuh terasing bertahun-tahun. Tapi
Tidak lama, Bung Hatta dan Bung Syahrir tinggal di rumah ini, hanya sekitar seminggu. Lalu mereka berdua menyewa rumah milik perkenir yang bernama De Vries, masih di kawasan Kampung Ratu, tidak jauh dari sini. Persis bersebelahan sama sekolah Belanda, ILS namanya, yang sekarang telah berubah menjadi SD Negeri 2 Banda Neira. Informasi ini kami dapatkan dari memoir yang ditulis oleh Bung Hatta, catatan-catatan juga dari Des Alwi, dan surat-surat Bung Syahrir yang dikirim kepada kekasihnya. Pak Hatta sama Pak Syahrir itu kalau menghilangkan rasa jenuh mereka sering datang ke sini untuk bisa mengunjungi Pak Iwa sama Pak Cipto di sini. Mereka saling berbincang, mereka saling rileks sambil menukar pendapat apa dan sebagainya demi untuk kepentingan bangsa ini. Kedatangan Cipto itu tahun 1928, ya Iwa tahun 30. Lalu sudah itu Hatta dan Syahrir datang lagi ke Banda Neira. Mereka ini yang juga bisa menambah kekuatan mereka untuk membuat satu Indonesia baru di Banda Neira. Jadi hari ini kita mungkin bisa mencari sosok Iwa dan Cipto. Nah, siapa yang akan jadi Mr. Iwa dan Dr. Cipto? Iya, saya Mr. Iwa, ini Bung Hatta cocok ini. Tara, kalau beta lebih cenderung mungkin ke arah sedikit Soekarno. Iya, seperti itu. Tapi Iya. untuk peran ini Bung Hatta cocok. Siap. Oke, kalau iya. Sekarang Bung Hatta siapa kira-kira? Pak Mokhtar bisa pikir ya? Pak Mokhtar, ya, Pak Mokhtar. Lalu untuk Cipto, saya rasa Bung Farid yang cocok. Mana Bang Farid? Mana? Farid mana Farid? Wah, ini pas betul. Lagi bikin apa di dalam? Lagi siap-siap aja. Pak, gimana kalau saya jadi Syahrir nih, Pak? Gimana nih, gimana? Cocok ini cocok. Tapi rambutnya gimana? Nah, coba lihat. Mirip ini kelihatan. Cocok, mukanya Tapi juga nggak ada dasi, kurang dasi nih kayak. Atau gini aja dah ya. Normal, jadi enggak apa-apa. Gantengnya sama. Sini, Kung. Oke. Ayo duduk di sini. Oh, Pak Cipto. Anak muda nih. Bung Hatta pun juga duduk tidak kayak begini, Bang. Oh ya, Oh iya, kayak begitu sih, Bang. Iya, memang Pak Hatta itu kan terkenal lebih banyak pendiam, terus membaca saja. Itu. Iya benar. Oke. Feodal dan kolonial itu sama-sama biang kerok penderitaan rakyat. Agak berpihak. Oh gitu ya. Jadi ulang ya. Budi Utomo bukan organisasi masyarakat Jawa. Bukan pula kumpulan para pria yang selalu berjalan dengan dagu terangkat. Tapi organisasi yang menggodok kesadaran seluruh rakyat Hindia Belanda. Tapi Rajiman Wijaningrat keberatan dengan sikap waktu itu. Ya itu dia. Dia mau Budi Utomo sebagai buah kesadaran para priai, bukan rakyat kecil. Lalu aku bilang, enak aja. Dia pikir rakyat kecil cuma boneka dan mainan saja. Langsung aja saya gebrak meja, dan saat itu Rajiman belum usai bicara. Jadi LDR itu berat, biar Syahrir aja. Ya memang berat. Selama di Banda Neira, Dr. Cipto terkenal sosok yang sangat dermawan. Beliau seringkali mendatangi masyarakat Banda dengan mengayuh sepedanya begitu untuk sekedar memberikan pengobatan secara gratis. Nah, Sultan Syahrir sangat akrab dengan tokoh kemerdekaan kelahiran Ambarawa ini. Setelah setahun tinggal bersama Bung Hatta, Syahrir memutuskan untuk pindah
ke keluarga Abu Bakar di kawasan Kampung Cina yang adalah orang tua dari salah satu muridnya. Tidak berapa lama Hatta pun berpindah ke rumah baru yang tidak jauh dari rumah lama bersebelahan dengan penjara di Banda Nera. Bersamaan dengan itu pula sekolah mereka pun dipindahkan ke rumah Bung Hatta yang baru ini. Bung Hatta mengajar di kelas sore. Dia mengajar ilmu ekonomi sama tata buku. Sementara di kelas pagi diambil oleh Sultan Syahrir. Sultan Syahrir itu mengajar bahasa dan berhitung. Bung Hatta juga mengajar sejarah nasional, karena ketika itu Belanda mengajarkan ke anak-anak pribumi bahwa mereka punya pahlawan nasional seperti Willem Orens, Jan Peter Sulkur, dan memutarbalikkan fakta bahwa Sultan Agung itu adalah penjahat perang dan Diponegoro itu adalah pemberontak. Kolonial itu cerdik sekaligus licik. Sistem pendidikan yang mereka terapkan di Indonesia ini sekedar untuk bertujuan untuk menjadikan anak-anak pribumi sebagai buru-buru kapal. Sementara untuk yang menjadi nahkoda, teknisi mesin, itu mereka lebih memilih anak-anak Belanda. Nah, ketika Bung Hatta dan Syahrir tiba di Banda Neira dan membuka sekolah sore ini, Dr. Cipto begitu sangat senang dan akhirnya mengizinkan kedua anaknya untuk sekolah di kelas sore, Hatta dan Syahrir. Syahrir berbeda dengan Hatta dalam mengajarkan kepada anak-anaknya. Ini bukan saja karena yang diajarkan itu anak-anak kecil dan yang diajarkan itu hanya bahasa dan menulis, tapi juga karena karakternya yang sangat santai dalam proses belajar mengajar. Di tempat ini juga menjadi saksi bahwa ide-ide kebangsaan, terutama di sektor pendidikan, diajarkan oleh kedua tokoh ini. Bung Syahrir sering mengajak anak-anak Banda bertamasya dengan perahu kole-kole. Beliau mengajak mereka keluar dari Neira. Biasanya main ke pulau-pulau seperti Pulau Pisang dan pulau sekitar. Nah, di sana beliau kadang karena terlalu jauh dan sering ditegur sama Belanda. Satu ketika Arumbai itu ditulis nama Indonesia, istilah yang buat orang timur itu belum banyak yang tahu apa itu Indonesia. Padahal itu sangat berbahaya. Beliau juga pernah beberapa kali mengajak anak-anak ke Pulau Pisang lalu mengajarkan lagu Indonesia Raya versi pertama, versi 1928. Rakyatnya selamatlah, putranya, pulaunya, lautnya, semuanya. Majulah negerinya, majulah bandunya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Om, kenapa orang kita sering dipanggil dengan nama Inlander, Om? Inlander itu istilah pemerintah Belanda yang digunakan untuk menyebut pribumi. Pribumi? Ya, pribumi adalah nama penduduk asli di Nusantara. Sehingga bisa membedakan kita dengan penduduk lainnya yang merupakan Indo keturunan dan bangsa Eropa. Tapi kamu jangan menjadikan itu sebuah soal, itu tidak penting. Kamu hanya perlu belajar dan giat dengan kawan-kawanmu sehingga bangsa ini bisa lebih tinggi dan sederajat dengan mereka, ya. Itulah salah satu jejak kebangsaan Sultan Syahrir yang ditinggalkan di Banda Neira. Hari ini sungguh hari yang menyenangkan. Memang, dengan anak-anak kita bisa mendapatkan kesenangan yang murni dan tak dipaksa-paksa. Miske, apa yang tak aku temukan dalam studiku, apa yang tak aku temukan dalam filsafat, aku temukan pada dirimu, pada surat-suratmu.
syair ini ditulis oleh Charles Rambe, seorang berkebangsaan Prancis yang bekerja pada kantor gubernur sebelum ia menggantungkan diri di salah satu ruangan di gedung ini pada tahun 1832. Dalam kesepian itulah ia menggores tulisan ini dengan menggunakan sebentuk cincin. Ini membuktikan betapa kesepian menjadi hal yang paling menakutkan di Banda Nera sejak era VOC. Bisa saja terjadi pada pejuang-pejuang kita yang dibuang ke Banda Nera bernasib seperti Charles Humphrey. Harus terus bergerak untuk mengalahkan alam kesepian di Banda. Karena kalau tidak begitu akan terkungkung dalam rasa emosi yang tidak jelas. Itulah mengapa Bung Syahrir itu sangat akrab dengan masyarakat Banda ini. Nah, ini Sekolah Tinggi Hatta Syahrir. Ini sekolah yang menjadi kebanggaan dan juga simbol penghargaan masyarakat Banda kepada Bung berdua. Terkait dengan kegiatan-kegiatan yang pernah dilakukan oleh Sultan Syahrir dan Banda dan para tokoh lainnya, katanya pernah ada perkumpulan sepak bola ya. Namanya apa itu, Bu? Klub Neira. Neira. Klub Ya. Neira seperti itu. Dulu kan Bung Syahrir membentuk Perbamu ya, Ibu ya. Persatuan Banda Muda. Jadi Perbamu itu fungsi organisasinya sebagai kegiatan sosial, Ya. kemudian kegiatan pendidikan, lalu juga yang berikutnya adalah mempersatukan anak-anak Ya. muda di Banda. Kemudian ada juga Bung Syahrir itu membentuk Prokol Bambu. Prokol Bambu itu adalah wadah bantuan hukum yang diperuntukkan untuk rakyat Masyarakat. Banda. Ya. Orang Banda kan cuma jadi objek, cuman jadi buruh gitu mengelola pala, tapi mereka tidak menikmati hasil. Jadi itu mungkin kalau sekarang semacam LBH ya, Prokol Bambu itu. Iya, betul. Ya, boleh jadi itu jadi embrio sebetulnya mungkin. Sejak muda memang dia gemar akan kesenian. Dia penulis naskah panggung, sutradara sekaligus pemeran. Menurut pengakuan gadis-gadis Belanda, dia mahir memainkan tarian waltz, foxtrot, tango, dan beberapa tarian Indonesia. Waktu di Mulo dulu, dia pernah memainkan biola untuk memainkan foxtrot di Hotel de Boer untuk dapatkan uang saku lah, tambahan uang saku. Di tahun 1929, Syahrir berangkat ke Amsterdam, Belanda, dan di sana dia mendaftar sebagai mahasiswa di Universitas Amsterdam mengambil jurusan ilmu hukum. Selama proses kuliah di Universitas Amsterdam, dia berkawan dekat sekali dengan seorang wartawan aliran kiri bernama Salomon Tas. Dia memperkenalkan juga istrinya bernama Maria Luciato, seorang perempuan yang merupakan turunan campuran dari keluarga Belanda dan Prancis. Dia senang ikut hadir di pertemuan politik di salah satu bar American di sudut kota Amsterdam, atau juga nonton film, kadang nonton pertunjukan seni di Stadschouwburg Theater itu di kawasan Leidensplein.
selalu sadar, Miske, betapa diriku selalu dicap ke Belanda-Belandaan, ke barat-baratan oleh sebagian sahabat. Sejatinya, aku melihat barat sebagai kehidupan yang menggelora, dinamis dan bergerak maju. Seperti sifat Faust, tokoh rekaan dalam drama panjang Gubahan Gute. Seperti itu pula aku meyakini bahwa barat dalam pengertian yang senantiasa bergerak, yang bisa melepaskan timur dari segala jenis perbudakan yang membelunggunya. Syahril sebelum menyelesaikan studinya dia sudah pulang ke Hindia Belanda dan menyusul kemudian Maria Detschau bersama dua putranya ikut ke Hindia Belanda. Pada tanggal 10 April 1932 mereka menikah di kota Medan. Namun sayangnya pernikahan itu tidak disukai oleh pihak Belanda karena dianggap tidak lazim seorang pribumi menikah wanita Eropa. Timbul gonjang-ganjing di mana-mana dan pada akhirnya, pada puncaknya itu sebuah harian bernama Sumatera Post menelurkan satu artikel berjudul "Perempuan Bersarung Kebaya dalam Penyelidikan Polisi". Berita ini menghebohkan kota Medan. Ya, ketika itu polisi Belanda mencoba untuk menyelidiki Syahrir, diketahui bahwa ternyata Salmon Tas, mantan dari suami Maria, adalah seorang aktivis anti kolonial dan komunis pula. Pada sisi yang lain, Maria juga masih belum tuntas status pernikahannya dengan Salmon Tas, sehingga akhirnya memicu kegaduhan yang terjadi oleh pemuka agama di Medan yang saat itu mengetahui bahwa pernikahan antara Syahrir dan Maria dilangsungkan dengan cara agama Islam. Dari beberapa sumber buku seperti yang ditulis oleh Des Alwi serta informasi yang saya dapatkan dari masyarakat mempertegas bahwa perkawinan itu pernah terjadi di gedung ini, gedung VOC ini, karena gedung ini sejak zaman VOC selalu digunakan untuk hal-hal yang formal yang berkaitan dengan pemerintahan. Bagi masyarakat Banda, perkawinan jenis ini bukan hal yang baru karena mereka juga mengenal perkawinan Hanscom, yaitu perkawinan atau pernikahan yang bisa diwakilkan kepada orang lain. Memang ada satu dua yang tidak nyaman dengan perkawinan sejenis ini. Pada 31 Januari 1942, sebuah pesawat udara mendarat di Teluk Neira untuk menjemput Hatta dan Syahrir kembali ke Tanah Jawa. Sebelum berangkat, Syahrir meminta syarat agar bisa membawa anak-anak. Permohonan itu dikabulkan. Waktu itu yang sudah siap mau ikut berangkat adalah opa saya, Oma Lili, Opa Ali, dan Oma Mimi. Nah, terus ketika mereka mau berangkat, pilotnya waktu itu orang Amerika. Pilotnya bilang harus ditimbang dulu, soalnya ada bobot maksimum karena mereka mau
jalan yang jauh banget, kalau nggak salah dari Banda langsung ke Surabaya itu sekitar 11 jam. Nah akhirnya Bung Hatta bilang oke, saya tinggalin kalau nggak salah waktu itu 2 box buku. Terus Bung Syahrir bilang ya udah saya tinggalin mesin ketik. Terus setelah dikeluarin semua itu ternyata masih kelebihan bobot sekitar 70 kilo kalau nggak salah. Terus mereka runding, akhirnya opa saya yang diminta untuk tinggal di Banda. Sedih banget waktu itu opa cerita ya, sedih banget. Soalnya udah deket, ada ikatan emosional lah, udah seperti bapak sama anak gitu kan sama mereka. Dalam satu masa yang luar biasa, kamu harus menjadi anak yang luar biasa. Tidak menjadi yang biasa-biasa saja. Camkan pesan Om baik-baik ya. Om pamit. Jaga diri baik-baik. Perpisahan yang berat ya buat mereka berdua. Setelah 6 tahun bersama, hubungan Bung Syahrir dan Des Alwi kecil sudah seperti ayah dan anak. Tadi kita bisa merasakan kesedihan yang mendalam dari perpisahan mereka. Saya ingat opa cerita Bung Hatta manggil opa ngerangkul, sambil nangis-nangis, sedih banget. Bung Hatta bilang, udah Des, kamu anak pintar, kamu stay aja di Banda, jaga buku-buku saya, dan pada saatnya kamu akan nyusul kami lagi ke Surabaya. Dan bertahun-tahun aku selalu menantimu, Miske. Walau akhirnya kau tak pernah datang, harapanku kau selalu sehat dan berbahagia di Belanda.